Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ridwan dengan NIM T20191424. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertimbangan menggunakan strategi pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran. Agar metode yang digunakan tidak terasa membosankan, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga menimbulkan semangat dalam diri peserta didik dan juga pendidik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran merupakan bagian penting dari strategi pembelajaran, sebab berfungsi sebagai landasan dalam menyajikan, menguraikan, memberikan contoh, dan memberi latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai sangat menentukan strategi apa yang akan digunakan, sehingga seorang guru harus benar-benar memahami tujuan pembelajaran sebelum memilih strategi pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru di dalam menggunakan suatu strategi pembelajaran menurut Winan Sanjaya, yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, dan pertimbangan dari sudut siswa. Dari segi pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, untuk memilih strategi pembelajaran yang sesuai, perlu diperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan terkait dengan pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi atau tingkat yang rendah. Yang ketiga, apakah untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan keterampilan akademis. Selanjutnya yaitu dari segi pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Bahan atau materi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, hukum, dan teori. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat terkait dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah materi pelajaran tersebut berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran tersebut memerlukan persyaratan tertentu ataukah tidak? Yang ketiga, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut? Selanjutnya yaitu dari segi pertimbangan dari sudut siswa. Karakteristik siswa juga menentukan strategi pembelajaran yang akan dipilih. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan latar belakang masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan sebagai pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Yang kedua, apakah strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Dan yang ketiga yaitu, apakah strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan gaya belajar siswa? Selanjutnya yaitu dari segi pertimbangan-pertimbangan lainnya. Yang pertama, selain ketiga pertimbangan yang telah disebutkan, ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan. Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi saja? Yang kedua, apakah strategi yang diterapkan dianggap sebagai satu-satunya strategi yang dapat digunakan? Dan yang ketiga, apakah strategi itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi? Semua faktor tersebut mendasari pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran banyak macamnya. Seorang guru dapat memilih satu atau beberapa strategi sekaligus dan diterapkan secara bervariasi atau seorang guru dapat memilih satu atau beberapa strategi sekaligus dan diterapkan secara bervariasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, materi yang disampaikan, siswa, lingkungan, serta kemampuan pengajar itu sendiri yang melaksanakannya.
Selain itu, pemilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria seperti orientasi strategi pada tugas pembelajaran. Kedua, yaitu relevan dengan isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera siswa secara stimulan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.